Sih Pak, boleh izin duduk? Silakan Mas. Sebelumnya maaf nih Pak, dari tadi waktu saya bawa motor, saya lihat Bapak kayak lagi pusing. Bapak ada masalah? Iya nih Mas, saya kan petani buah naga. Hmm, Jadi produksi saya tahun ini tuh buahnya kecil-kecil. Udah kecil sedikit pula. oh jadi Bapak ada masalah dalam panen ya? Tapi saya punya solusinya Pak. Solusinya gimana Mas? Nah, gini Pak, solusinya itu Bapak bisa menerapkan sistem smart farming pada pertanian Bapak. Smart farming tuh apa sih Mas? Nah, smart farming itu adalah metode dalam pertanian yang bersifat modern Pak, yaitu berbasis data dan juga teknologi. Jadi Bapak bisa lebih memastikan pertanian Bapak itu hasilnya lebih pasti, lebih efisien, dan juga lebih maksimal Pak hasilnya. Pertanian yang menggunakan smart farming bisa diterapkan pada pertanian dengan skala yang kecil dan juga skala yang besar. Sistem perangkat smart farming dapat membantu kita untuk melihat kondisi tanaman dan juga lingkungan sekitar pertanian, seperti suhu lingkungan, kelembapan tanah, kecepatan angin, dan juga cuaca. Semua parameter ini dapat kita lihat secara real time di mana saja melalui smartphone, control panel, dan juga komputer. Nah, ini contoh penerapan sistem smart farming pada pertanian buah naga. Kita dapat menggunakan sistem penyiraman otomatis dengan skala yang besar, sehingga penyiraman tanaman dapat dilakukan secara optimal dan juga efisien. Contoh penerapan lainnya pada pertanian buah naga, yakni sistem pencahayaan otomatis pada malam hari, yang mana lampu akan menyala secara otomatis apabila menjelang malam hari. Penggunaan lampu di sini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pada buah naga, sehingga menghasilkan buah yang banyak dan juga berkualitas. Pasti penerapan sistem smart farming susah dan mahal. uh, Gampang dan mudah kok. Seperti sistem yang saya buat ini. Pada sistem smart farming yang saya buat, saya itu menggunakan beberapa komponen inti. Yang pertama itu adalah microcontroller. Nah, yang kedua itu ada light intensitas sensor atau sensor intensitas cahaya. Yang ketiga itu ada sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor. Yang keempat ada monitor LCD. Ini menampilkan indikator dari setiap sensor. Nah, yang ke 5 ada water pump. Di sini saya menggunakan motor. Nah, yang terakhir itu ada lampu atau lem yang di sini berfungsi sebagai pengganti dari matahari. Nah, untuk sebelum masuk kepada penjelasan dari setiap komponen yang saya gunakan, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu program-program dan fungsi dari program tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya yakni Kaprian. Pada Kaprian dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari simulasi smart farming. Nah, di sini kita menggunakan liquid crystal sebagai library untuk mengatur LCD. Nah, LCD yang kita pakai itu menggunakan pin 13, pin 12, pin 11, pin 10, pin 9, dan pin 8. Lalu untuk pin dari lemnya itu kita menggunakan pin 6 dan untuk pumpnya kita menggunakan pin 7. Nah, untuk void setupnya kita menggunakan LCD 20x4 yang dimana kata smart farming ini kita letakkan di 0,0. Lalu untuk void loop like intensity-nya di sini ada INT S2 sama dengan analog read A1. Maksudnya adalah ini sebagai pembaca sensor dari like intensity sensor. Nah, untuk tampilan LCD-nya kita menggunakan di 0,2 yang dimana nanti akan menampilkan nilai L sama dengan eh, besar dari eh, yang dibaca oleh light intensity sensor dengan satuan LX atau lux. Lalu itu ada soil moisture. Nah, TNTS 3 sama dengan analog read ini adalah sebagai pembaca dari sensor soil moisture. Lalu untuk tampilannya kita men-setnya di 10,2 dengan tampilan SM. Soil moisture sama dengan besarnya presentasi dari soil moisture dengan satuan presentasi. Nah, untuk nilai dari light intensity-nya kita men-set di 30. Jika dia nilai dari light intensity-nya di bawah 30,
maka sistem akan membaca dan akan menghidupkan lampu. Seperti yang di sini, L sama dengan pin high atau hidup. Lalu LCD akan menampilkan lamp on di 0,3. Jika nilai dari light intensity-nya di atas dari 30, dari nilai yang kita set, maka sistem akan membaca L pin low. Artinya lampu akan mati. Nah, untuk LCD-nya itu menampilkan lamp off di 0,3. Lalu untuk soil moisture kita set di angka 80. Nah, jika dia lebih besar dari angka 80, maka di sistem akan membaca P pin low. Artinya pump akan mati. Nah, untuk LCD-nya akan menyampaikan pump off di 10,3. Lalu jika dia nilai dari SM-nya atau soil moisture di bawah 80, maka sistem akan membaca P pin high atau pumpnya hidup. Artinya di sini sistem membaca bahwa pump harus dihidupkan. Lalu LCD akan menampilkan pump on di 10,3. Mungkin cukup sekian penjelasan kodenya. Untuk penjelasan simulasinya saya kembalikan kepada saudara Ahmad Romana Fakih. Baik, pada penggunaan dari sistem smart farming yang saya buat, di sini kita menggunakan light intensity sensor, yakni sensor intensitas cahaya. Tujuan dari penggunaan sensor ini sendiri adalah untuk pengimplementasian pada eh, penunjangan produksi buah pada tanaman buah naga. Karena seperti yang kita tahu, konsep pertumbuhan dari buah naga itu adalah membutuhkan cahaya matahari ekstra. Jadi tak jarang kalau kita lihat pada malam hari, farm-farm ataupun kebun-kebun yang terdapat tumbuhan buah naganya akan disinari oleh matahari. Karena itu untuk memaksimalkan pertumbuhan ataupun eh, produksi dari buah naga tersebut. Nah, untuk pengimplementasian dari sensor ini bisa kita lihat pada indikator ini. Pada indikator ini sensor membaca bahwa cahaya itu bernilai 25 lux, yang berarti lampunya itu harus menyala. Jika kita tambahkan intensitasnya 48, maka lampunya off. Karena untuk syarat lampu ini bisa menyala, intensitas cahaya itu harus lebih rendah dari 30 lux. Nah, untuk sensor yang kedua ini ada soil moisture sensor atau sensor kelembapan tanah. Fungsi dari sensor ini adalah memastikan bahwa tanah yang kita gunakan itu masih sangat baik untuk digunakan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, bisa kita lihat pada indikator layar LCD ini, soil moisture-nya itu berada pada angka 81%. Jika kita turunkan, ah, maka water pump ataupun motor yang ada di bawah ini bergerak, yang menandakan bahwa sedang mengaliri air pada eh, farm kita agar bisa menaikkan dari soil moisture atau kelembapan dari tanah. Nah, seperti yang kita lihat nih, jika pada layar LCD ini menampilkan tanah sudah berada pada ambang batas di atas 80, maka pumpnya off. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan LCD. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, LCD ini adalah berfungsi untuk menampilkan ataupun sebagai indikator dari kerja sensor dan juga output yang di bawah ini. Jika sensor membaca sekian lux, maka lampu akan menyala. Jika sensor membaca di bawah 30, di atas 30, maka maka lampu akan mati. Seperti itu juga pada soil moisturize. Jika tanah ataupun kelembapan tanahnya itu masih di angka 80, maka eh, maka pump tidak akan mengaliri air kepada farm kita. Jika di bawah seperti ini bernilai 80, maka pumpnya akan menyala untuk mengaliri eh, farming kita. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa kami paparkan, yaitu mengenai komponen yang kami gunakan dan juga program yang kami gunakan, serta yang terakhir itu adalah
penjelasan dari rangkaian yang kami buat. Mungkin terima kasih untuk teman-teman dan juga Bu Nevi yang telah menonton video ini. Eh, Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.